angin senja di Surabaya berhembus lembut, membelai wajah Dewi yang dipenuhi asa. Aroma melati dari kejauhan seolah mengiringi langkahnya yang penuh keyakinan. Gadis muda itu baru saja mendapat kabar gembira dari Pak Bakri, tukang sayur keliling langganannya. Ada lowongan asisten rumah tangga di rumah Pak Surya, Mbak. Rumahnya besar, mewah, bisik Pak Bakri pagi itu, sembari menata dagangannya. Tapi, kalau mau ke sana, Mbak, mending maghrib atau malam, jangan siang. Nada bicara Pak Bakri yang aneh, seperti berbisik rahasia, sempat membuat Dewi mengerutkan dahi. Ia tak mengerti, namun desakan ekonomi membuatnya tak banyak bertanya. Baginya, ini adalah secercah harapan untuk mengubah nasib keluarganya di kampung. Tepat saat azan maghrib berkumandang, suara takbir yang syahdu membelah langit senja, Dewi sudah berdiri di depan gerbang tinggi rumah Pak Surya. Cahaya lampu-lampu kuning temaram menyinari taman asri yang luas, menciptakan bayangan-bayangan menari yang sekesan misterius. Jantung Dewi berdebar kencang. Ia mengumpulkan keberanian, lalu mengetuk pintu kayu jati yang kokoh. Tak lama, pintu terbuka perlahan. Sosok Pak Surya yang ramah menyambutnya dengan senyum hangat, disusul oleh istrinya, Bu Surya, yang tampak lembut, dan Rina, yang manis dan pemalu. Keluarga itu terlihat begitu sempurna, seolah cerminan kebahagiaan sejati. Mereka menyambut Dewi dengan tangan terbuka, suara mereka lembut dan menenangkan. Malam itu juga, setelah perbincangan singkat namun penuh kehangatan, Dewi langsung diterima bekerja dan diminta untuk menginap. Sebuah kamar kecil namun rapi di bagian belakang rumah disediakan untuknya. Dewi merasa seperti menemukan permata. Ia bersyukur tak terhingga. Babak kejanggalan yang merayap malam pertama berlalu tanpa insiden berarti. Dewi tidur nyenyak setelah seharian lelah. Mimpinya dihiasi masa depan cerah. Namun, memasuki hari-hari berikutnya, tirai kejanggalan mulai tersingkap perlahan, menyingkap tabir misteri yang menyelimuti rumah megah itu. Keluarga Pak Surya begitu pendiam. Mereka jarang berbicara, bahkan nyaris tidak pernah memberinya instruksi pekerjaan. Ruangan-ruangan luas itu seringkali diselimuti keheningan yang menyesakan. Hanya sesekali diselingi bisikan-bisikan tak jelas yang seolah datang dari sudut-sudut kosong. Wajah mereka, terutama Bu Surya dan kedua anaknya, seringkali tampak pucat kebiruan, seolah kurang tidur atau sakit parah. Mata mereka seringkali kosong, menatap ke kejauhan tanpa fokus, seolah pikiran mereka melayang entah kemana. Dewi tetap berinisiatif. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, mulai membersihkan setiap sudut rumah yang luas itu. Debu yang seolah tak pernah ada selalu muncul entah dari mana. Lantai marmer dingin selalu terasa licin, seolah basah oleh embun tipis yang tak kasat mata. Ia memasak berbagai hidangan lezat, aroma harumnya memenuhi setiap ruangan. Kari ayam, sup iga, sayur asem, semua hidangan favorit keluarga yang ia tahu. Namun, anehnya, masakan yang ia siapkan, meski sudah menunggu hingga malam, tak pernah disentuh. Meja makan selalu kosong ketika ia memeriksanya lagi. Hidangan-hidangan itu tetap utuh seperti saat pertama kali diletakkan. Terkadang, ia menemukan makanan itu menghilang keesokan harinya, seolah lenyap di telan bumi, tanpa bekas. Mungkin mereka punya jadwal makan sendiri, atau mereka suka makan di luar, pikir Dewi, mencoba menepis keganjilan yang merayap di hatinya. Namun, keraguan itu tak kunjung hilang. Ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang dingin dan tak nyaman. Ia mulai merasakan hawa aneh, seperti ada mata tak terlihat yang selalu mengawasinya. Terkadang, ia mendengar suara tawa anak-anak samar di malam hari, padahal Rio dan Rina selalu tidur lebih awal. Atau suara langkah kaki di lantai atas, padahal ia tahu tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya. Suatu sore, saat Dewi sedang menyapu ruang tamu, ia melihat sebuah foto keluarga di atas meja. Pak Surya, Bu Surya, Rio, dan Rina tersenyum ceria, tampak begitu hidup. Namun, ada yang aneh. Wajah-wajah dalam foto itu seolah terlalu pucat, terlalu dingin, bahkan di dalam cetakan.
Saat ia menyentuh bingkai foto, udara di sekitarnya terasa menusuk, dingin tak wajar, dan Dewi merasakan sentuhan dingin di punggung tangannya, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuh balik. Ia menarik tangannya cepat-cepat, jantungnya berdegup kencang. Ia mulai merasa kesepian di tengah kemewahan yang sunyi itu. Babak ketiga, bisikan dari dunia lain, rasa penasaran dan ketakutan mulai menggerogoti Dewi. Ia tak bisa lagi menepis semua kejanggalan itu. Suatu pagi, ia memutuskan untuk pergi ke warung terdekat untuk berbelanja beberapa bahan makanan yang memang sudah habis. Ia butuh udara segar, ia butuh bertemu orang lain, ia butuh melarikan diri dari kesunyian mencekam rumah itu, meskipun hanya sesaat. Di sana, ia bertemu dengan beberapa ibu-ibu komplek yang sedang asyik berbincang ria. Suara tawa mereka mengisi pagi yang cerah. Dewi merasa sedikit lega, ada kehidupan di luar sana. Baru di sini ya nak? Kerja di rumah siapa? Tanya salah seorang ibu ramah, Ibu Wati. Matanya meneliti Dewi dari ujung kaki hingga kepala. Iya bu, saya kerja di rumah Pak Surya. Mencoba bersikap normal. Sontak suasana yang semula ramai menjadi hening. Tawa menghilang, digantikan ekspresi terkejut yang kentara. Raut wajah ibu-ibu itu berubah drastis. Mata mereka membulat, dan bisikan-bisikan mulai terdengar. Mereka saling pandang, seolah memastikan apa yang baru saja mereka dengar. Rumah Pak Surya, yang mana nak? Lagi, suaranya sedikit gemetar. Dewi menunjuk ke arah rumah Pak Surya yang menjulang di kejauhan. Yang itu bu, yang besar. Mendengar itu, Ibu Wati dan ibu-ibu lainnya spontan mundur beberapa langkah. Raut wajah mereka menunjukkan ketakutan yang kentara. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi gumaman ketakutan. Tidak mungkin, rumah itu sudah lama. Seorang ibu lain tiba-tiba menarik lengan Ibu Wati. Wajahnya pucat pasi. Sudah Bu Wati, jangan bicara lagi, bisiknya Panya. Berpikir mungkin mereka hanya terkejut melihat wajah baru di komplek itu. Tapi, ia tidak bisa. Ketakutan di mata mereka terlalu nyata. Tanpa banyak bicara, ibu-ibu itu bubar, meninggalkan Dewi sendiri dengan 1000 pertanyaan di benaknya. Ibu Wati sempat menatapnya dengan tatapan iba sebelum pergi. Jangan lama-lama di sana, nak. Bisik Ibu Wati nyaris tak terdengar, namun cukup jelas bagi Dewi. Kata-kata itu mengiang di telinga Dewi sepanjang perjalanan pulang. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak sekadar keanehan. Ada rahasia kelam yang disembunyikan. Babak keempat, teror di balik tirai malam-malam harinya. Dewi merasa lapar. Ia memutuskan untuk menghangatkan kembali hidangan yang sudah dimasaknya siang tadi. Ada rasa enggan yang kuat, namun perutnya tak bisa diajak kompromi. Ia mengambil sepiring nasi dan lauk kari ayam yang tampak lezat. Saat ia hendak menyuap, matanya terbelalak, nyaris meloncat dari tempatnya. Nasi di piringnya tidak lagi putih bersih. Permukaan nasi yang semula menggiurkan kini dipenuhi belatung putih gemuk yang menggeliat-geliat dengan menjijikan. Aroma busuk yang menusuk hidung tiba-tiba menyengat, membuat perut Dewi bergejolak. Ia menjerit tertahan. Sepiring nasi itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Belatung-belatung itu tumpah, seolah hidup, merayap di lantai marmer. Mual menyerang perutnya. Dengan panik, ia bergegas mencari Bu Surya untuk melaporkan kejadian mengerikan itu. Ia menemukan Bu Surya duduk sendirian di ruang keluarga yang remang-remang, membelakangi Dewi, menghadap jendela yang gelap. Siluetnya terlihat rapuh, seperti boneka usang. Bu, maaf, nasi saya ada belatungnya, ucap Dewi gemetar. Suaranya tercekat di tenggorokan. Perlahan, sangat perlahan, Bu Surya berbalik. Cahaya lampu temaram seolah meredup, menyisakan bayangan yang mencekam, seolah ruangan itu sengaja menelan cahaya. Wajah Bu Surya yang tadinya tampak lembut kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti mayat yang membengkak, menatap Dewi tanpa emosi. Bibirnya, yang semula tipis kini merekah lebar, menampilkan deretan gigi yang menghitam, runcing,
dan kotor. Dari mulutnya terdengar suara geraman rendah yang berat dan serak, bukan lagi suara manusia, melainkan raungan binatang buas yang tertahan. "Makanlah, Dewi." Suara itu seperti desisan ular, bukan suara Bu Surya yang lembut. "Makan, atau kau akan jadi salah satu dari kami." Kaki Dewi lemas, namun naluri bertahan dirinya. Ia menjerit sekuat tenaga, sebuah jeritan yang seolah merobek keheningan malam. Ia berbalik, berlari terbirit-birit melewati lorong-lorong rumah yang gelap, menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Suara tawa melengking yang mengerikan dan langkah kaki menyeret yang berat terdengar mengejarnya dari belakang, semakin dekat, seolah-olah lantai di belakangnya bergetar. "Rio, Rina, Pak Surya." Suara-suara lain mulai terdengar, bisikan-bisikan dingin yang memanggil namanya, seolah datang dari segala arah, dari dinding, dari langit-langit, dari bayangan-bayangan yang menari di sekelilingnya. Siluet-siluet tipis, transparan namun menakutkan, melintas di sudut matanya. Ia melihat sekelebat bayangan anak kecil dengan mata hitam legam, dan sosok tinggi kurus dengan tawa tanpa suara. Dewi tidak peduli lagi akan barang-barangnya, tas kecilnya yang berisi pakaian, impiannya yang hancur. Ia hanya ingin keluar dari rumah terkutuk itu, melarikan diri dari teror yang nyata. Ia menabrak vas bunga besar di sudut lorong. Vas itu pecah berkeping-keping, namun ia tidak peduli. Kakinya terantuk, namun ia bangkit lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berhasil membuka pintu depan yang berat. Kuncinya sudah terbuka sejak tadi. Ia berlari sekencang-kencangnya di tengah kegelapan malam, tanpa alas kaki, mengabaikan kerikil-kerikil tajam yang menusuk telapak kakinya. Ia berlari tanpa arah, air mata dan keringat bercampur di wajahnya, jeritan ketakutan masih tersangkut di tenggorokannya. Babak kelima, pertolongan dan kebenaran yang pahit. Ia terus berlari, napasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar. Hingga akhirnya, ia melihat secercah cahaya dari warung yang tadi pagi ia kunjungi. Sebuah oase di tengah kegelapan. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya, menabrak pintu warung yang masih buka. Pak Juna, pemilik warung, seorang pria paruh baya yang ramah, terkejut melihat Dewi yang tampak seperti baru saja melihat hantu. Rambutnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Tolong saya." Dewi hanya bisa berbisik, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ia ambruk ke lantai warung, tubuhnya gemetar hebat, sebelum akhirnya pingsan dalam pelukan Pak Juna yang sigap menangkapnya. Beberapa warga yang kebetulan masih di warung segera mengerumuni Dewi. Pak Juna dengan sigap memberikan air hangat dan selimut. Ketika Dewi siuman beberapa saat kemudian, ia terisak hebat, menceritakan semua kejadian mengerikan yang dialaminya. Awalnya, warga terlihat tak percaya, menatap Dewi dengan simpati namun juga keraguan. Namun, ketika Dewi menyebutkan nama keluarga Pak Surya, raut wajah mereka berubah. Pak Juna menghela napas panjang, menatap Dewi dengan tatapan ibah. "Nak, kamu tidak tahu?" Suaranya penuh kesedihan. "Rumah itu, rumah Pak Surya, sudah lama kosong." Dewi menatap bingung. "Keluarga Pak Surya, nak," sambung Pak Juna dengan berat hati. "Baik, sudah meninggal. Satu keluarga bunuh diri karena terlilit hutang yang sangat besar. Kejadiannya sudah bertahun-tahun lalu. Sejak itu, rumah itu tidak pernah ditempati lagi. Kata orang, arwah mereka tidak tenang, sering menampakkan diri atau menarik orang baru untuk tinggal di sana." Kebenaran itu menghantam Dewi seperti palu godam. Katakan ketakutan ibu-ibu komplek, keheningan rumah, wajah-wajah pucat, makanan yang tak disentuh, dan teror semalam, semuanya tiba-tiba masuk akal. Ia tidak sedang bekerja pada keluarga yang hidup, melainkan pada jiwa-jiwa yang terperangkap dalam penderitaan abadi. Malam itu, Dewi diselamatkan dan ditampung oleh Pak Juna dan istrinya. Ia trauma, namun juga bersyukur. Di luar, rumah Pak Surya tampak gelap dan sunyi.
diselimuti bayangan-bayangan panjang dari pepohonan. Rumah megah itu, yang tadinya ia kira adalah gerbang menuju masa depan cerah, ternyata adalah sebuah kuburan hidup, menyimpan rapat rahasia mengerikan di balik kemegahannya yang menyesatkan. Dan Dewi nyaris saja menjadi bagian dari rahasia kelam itu. Ia belajar satu pelajaran pahit. Terkadang, tawaran yang paling menggiurkan adalah jebakan yang paling mematikan.